Baik, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini nanti kita akan banyak berdiskusi terkait program BOS reguler gitu. Karena sebagaimana kita tahu bersama ada dua program BOS lain, yaitu BOS afirmasi dan BOS kinerja, yang di tahun 2019 juga diluncurkan oleh Kemdikbud. Insya Allah di tahun 2020 juga masih ada program tersebut. Jadi posisi saat ini sedang finalisasi terkait dokumen petunjuk teknisnya. Jadi dalam kesempatan ini nanti kita lebih fokus ke program BOS regulernya, Bapak Ibu. Nanti seiring diskusi nanti mungkin ada yang bisa disampaikan terkait BOS afirmasi dan kinerja. Bapak Ibu sekalian, di program dana BOS reguler ini merupakan program prioritas pemerintah yang memang ditujukan untuk membantu pembiayaan biaya operasional di sekolah gitu ya. Posisi program BOS ini ada di mata anggaran di angka non fisik. Jadi karenanya di program BOS ini ada kompleksitas di mana di program di angka non fisik ini dananya masuk ke dalam kas daerah gitu. Namun secara kebijakan mengikuti kebijakan pusat. Jadi ada kompleksitas di sana. Kompleksitasnya adalah di mana nanti akan berlaku beberapa ketentuan terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan keuangan daerah, sementara kebijakan penggunaan mengikuti ketentuan dari Nah, di tahun 2020 ini ada kondisi kebijakan yang berbeda, khususnya terkait dengan penyaluran, di mana tahun ini disalurkan langsung dari dananya dari rekening kas umum negara langsung ke sekolah. Tahun lalu 2 tahap dari kas umum negara masuk dulu ke Kasda, baru ke rekening sekolah. Nah, tujuannya adalah hal ini agar dapat memangkas birokrasi karena berdasarkan hasil evaluasi yang tahun sebelumnya ini banyak terjadi penyaluran yang tertunda di banyak sekolah gitu. Waktunya tidak serentak. Jadi diharapkan dengan berubah mekanisme penyaluran ini dapat disalurkan lebih serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Meminimalkan keterlambatan karena kalau dana bosnya sampai terlambat itu nanti tentu ceritanya akan panjang ya. Sekolah akan tidak punya dana, berhutang, kesulitan membiayai dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan di angka non fisik ini ada 4 kementerian sebetulnya yang terlibat yang mengampu program ini. Yang pertama Bappenas selaku penentu arah kebijakan program. Program BOS seperti apa, apakah disetujui, apakah tahun ini tetap ada BOS atau tidak ada, itu kewenangannya di Bappenas. Kemudian Kementerian Keuangan mengatur terkait penyaluran dan tahapan penyaluran, karena selaku institusi yang memiliki kewenangan sebagai bendahara negara. Karenanya di tahun 2020 ini ada perubahan mekanisme juga yang dulu penyaluran dananya triwulanan, setiap 3 bulan, tahun ini berubah menjadi 3 tahap. Nah, dasarnya mengacu ke PMK, Peraturan Menteri Keuangan ini. Setelah dananya diterima oleh pemerintah daerah, masuk ke Kasda, berlaku aturan Permendagri, di mana khususnya terkait tata kelola penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan itu mengikuti aturan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu kadang bertanya ini ikut aturan yang mana, aturan pusat, aturan daerah gitu ya. Jadi memang ada kompleksitas karena posisi dana BOS ini ada di dana alokasi khusus non fisik. Nah, begitu dananya sampai di sekolah, digunakan untuk apa? Kewenangannya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kami sampaikan untuk tahun 2020 ini, petunjuk teknis yang berlaku di awal tahun ada Permendikbud nomor 8 tahun 2020, kemudian seiring dengan mekanisme perubahan kondisi, dilakukan revisi, ada juknis revisi di Permendikbud 19 tahun 2020
terbitnya di awal April kemarin. Terbitnya Permen 19 ini bukan berarti menghapus ketentuan di Permendikbud 8, tapi melengkapi. Gitu. Jadi tetap berlaku dua juknis ini di Permendikbud 8 dan Permendikbud 19. Di tahun 2020 ini kami Kementerian Pendidikan Kebudayaan bersama Bappenas dan dua kementerian lain melakukan refocusing terhadap tujuan program BOS reguler. Kalau Bapak Ibu cermati di tahun-tahun sebelumnya tujuannya agak banyak gitu ya. Di tahun ini difokuskan menjadi dua tujuan saja. Yang pertama, tujuan program BOS adalah untuk membantu biaya operasional sekolah. Tekankan kata membantu di sini karena kami sangat menyadari pemerintah pusat bahwa pendanaan dana BOS secara unit cost memang belum bisa membiayai semua kebutuhan sekolah. Jadi kami tekankan istilah membantu di sini. Nah, bisa jadi dalam satu RKAS sekolah satu tahun butuh dana sekitar 3 miliar, tapi pemerintah hanya baru mampu memberikan 1,5 miliar. Nah, selebihnya tetap diharapkan partisipasi dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk BOSDA atau dari partisipasi masyarakat, sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang diperkenankan. Untuk di sekolah ini kita punya Permendikbud 75 juga terkait dengan komite sekolah yang masih dimungkinkan menghimpun dana dari masyarakat yang sifatnya bukan pungutan tapi sumbangan atau bantuan. Jadi ini prinsip sekali, bisa jadi kebutuhan di sekolah lebih besar dari dana BOS yang diterima. Jadi artinya dana BOS hampir dipastikan belum bisa cukup memenuhi untuk kebutuhan semua sekolah. Kemudian yang tujuan kedua adalah dana BOS ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, khususnya sebagai program kelanjutan wajib belajar 9 tahun ke jenjang pendidikan menengah. Jadi diharapkan semua dapat anak-anak lanjutan dari SMP, di SMP bisa masuk ke jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, dapat tertampung, baik yang kategori tidak mampu atau masyarakat miskin. Nanti diberikan keringanan atau pembebasan di jenjang menengah. Jenjang menengahnya. Di sini. Nah, selanjutnya dana BOS ini diharapkan juga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini posisinya saat ini kita berapa tahun terakhir dikritik keras oleh Kementerian Keuangan, kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi kalau dihitung-hitung selama puluhan tahun ini dana BOS sudah ratusan bahkan ribuan triliun. Nah, ini dipertanyakan hasilnya jadi apa. Nah, saat ditanya hasilnya jadi apa dengan dana yang banyak ini, kita kesulitan membuktikan. Ternyata begitu dibandingkan nilai skor kita dengan negara-negara lain, posisi kita masih ada di posisi terbawah dibandingkan negara-negara di Asia. Nah, jadi ini dua fokus tujuan program, mohon bersama kita kawal agar hasilnya dapat sesuai yang kita harapkan. Untuk di tahun 2020 ini, Bapak Ibu sekalian, terkait unit cost, ada kenaikan sebesar 100.000 untuk jenjang SD, SMP, SMA. Jadi SD naik jadi 900.000 per anak sebagai pengali, kemudian SMP jadi 1,1 juta, SMA jadi 1,5. Untuk jenjang SMK dan SLB tidak ada kenaikan, sama dengan tahun 2019, karena sudah sebelumnya naik. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah Bapak Ibu sekalian jumlah total dana yang hampir mencapai 50 triliun untuk semua jenjang. Dana ini sangat besar karenanya menjadi perhatian banyak pihak yang selanjutnya sekolah selaku penerima dana dituntut ini kewajiban pelaporannya gitu. Karena pihak-pihak terkait dari mulai penganggaran saja sudah mulai concern gitu. Ini jumlahnya besar, hasilnya harus baik dan pelaporannya juga harus baik.
Kenaikan 100.000 ini patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, meskipun kalau secara per anak jumlahnya kecil, tapi kalau dikali jumlah siswa angkanya jadi sangat besar gitu. Ya inilah kemampuan pemerintah saat ini, baru mampu memberikan unit cost sebesar ini. Kemudian sekolah yang sesuai dengan Juknis, sekolah mana yang menerima, ada ketentuan di Juknis detail, namun kami sampaikan bahwa semua jenjang dapat menerima BOS selama masuk dalam kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Ada ketentuan yang khusus, misalnya ada sekolah yang baru, itu belum ada di Dapodik, ya posisinya belum bisa diberikan dana. Kalau mau menerima dana BOS, harap segera melakukan registrasi, sinkronisasi data, karena untuk alokasi kita memerlukan data siswa di sekolah tersebut. Ada ketentuan di nomor 4 yang mulai diinformasikan di Juknis ini, bahwa nanti ke depan sekolah yang boleh menerima BOS adalah yang jumlah pesertanya minimal 60 siswa. Nah, ini dihitung selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi mulai diinfokan tahun ini 2020 akan diberlakukan di 2022. Jadi mulai dipantau 2020, 2021, 2022. Kalau selama 3 tahun berturut-turut ini jumlah siswanya kurang dari 60, nanti sekolah tidak menjadi sasaran penerima BOS lagi. Nah, ada pengecualian untuk ketentuan ini, yaitu bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah khusus, ada di wilayah 3T, atau daerah khusus lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian juga untuk jenis sekolah yang masuk dalam sekolah terintegrasi, SD, SMP yang masih bergabung, kemudian sekolah-sekolah luar biasa, ini juga dikecualikan. Kemudian di hal ketiga yang dapat dikecualikan, jika misalnya daerah tersebut tidak masuk dalam kategori wilayah khusus menurut ketentuan perundang-undangan, tapi menurut Bapak Ibu, itu ada di wilayah yang sangat rendah penduduknya, misalnya ada di tengah gunung gitu ya, atau di desa nelayan yang sangat terpencil, yang dinilai tidak mungkin lagi siswanya nambah, ya memang itu adanya sejumlah itu gitu. Nah ini kan tidak masuk dalam daftar aturan wilayah yang ditentukan. Untuk ini Bapak Ibu Dinas dapat bersurat ke Menteri kami, Pendidikan Kebudayaan, misalnya ada di suatu kecamatan di wilayah Bapak Ibu yang memang penduduknya tidak masuk undang-undang, tapi memang potensinya ya maksimal tidak sampai 60, ini harus bisa bersurat ke kami, ke menteri kami, nanti akan dilakukan kajian oleh kami, analisis, dapat disetujui, dapat tidak. Gitu. Jadi nanti berupa ada surat balasan, kalau disetujui berarti daerah tersebut mendapat pengecualian. Ya, selanjutnya dana BOS diberikan bukan ke sekolah kerjasama, yaitu sekolah internasional. Jadi kalau sekolah internasional sudah otomatis keluar dari kriteria sasaran sekolah pemerintah. Bapak Ibu sekalian, sedikit terkait program BOS afirmasi dan kinerja tahun 2019. Mungkin kemarin masih ada sekolah yang belum sempat belanja di tahun 2019 kemarin. Posisi dananya masih ada di rekening sekolah. Ini ketentuannya bagaimana? Ketentuannya dana BOS-nya dapat digunakan di tahun 2020 ini. Kalau ingin dibelanjakan, tetap mengacu ke Juknis BOS Afkin yang berlaku. Saat ini posisinya masih aturannya Permendikbud 31 tahun 2019. Untuk Juknis baru di 2020 sedang disusun, diharapkan tidak dalam waktu lama dapat segera kami luncurkan. Jadi norma hukumnya adalah sebelum ada Juknis baru, kalau sekolah tetap mau belanja tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, gitu ya. Kalau nanti sudah keluar Juknis yang baru, berarti ikut aturan yang baru. Nah, mekanisme terkait dengan processing silva, penambahan pagu, lainnya ikut ketentuan di pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya lagi bagi sekolah-sekolah yang sudah belanja kemarin, sudah pesan, tapi belum bayar gitu.
Nah, ini mohon segera diproses pembayarannya langsung di tahun ini. Kemarin sudah keluar aturannya dari Kementerian Dalam Negeri berupa surat edaran gitu. Itu disampaikan detail tata caranya, penganggaran silpanya bagaimana, pencatatannya bagaimana, dan sebagainya. Jadi prinsipnya tidak harusnya tidak kesulitan membelanjakan data tersebut. Yang sisa bos Afkin tahun 2019 lalu. Nah, Bapak Ibu tadi latar belakang program kebijakan di 2020, saat ini kami ingin menyampaikan siapakah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan implementasi program. Ini kami di Juknis kami istilahkan dengan nama tim bos. Di provinsi dan kabupaten kota, ini mohon izin ya, ada bisa di stop ya. Ada semacam tanda tangan Pak Wiwit ya? Iya, ini ada yang bisa ini. Iya. Harusnya yang nggak bisa diedit ya. Dari Mas Adib mohon dibantu ya di settingnya ya. Iya. Biar nggak mengganggu tayangan ini. Baik Bapak Ibu, saya ulangi, ini di pelaksana di tingkat provinsi, kabupaten kota, ada namanya tim bos provinsi, tim bos kabupaten kota. Tim ini ditetapkan oleh kepala daerah, provinsi oleh gubernur, kabupaten kota oleh bupati, wali kota. Ada dua unsur penting di sini. Yang pertama yaitu steering committee-nya ya, istilahnya ya, yaitu penanggung jawab. Ini terdiri atas sekretaris daerah dan kepala dinas pendidikan masing-masing. Ini juga melibatkan kepala BPKAD selaku instansi yang berkewenangan melakukan pengelolaan keuangan daerah dan pencatatan aset. Kemudian diunsur di dalam dinasnya sendiri ada tim pelaksana. Diketuai oleh Sekda, Sekdis masing-masing. Kemudian ada anggota, ada tim pelaksana, kemudian penanggung jawab data, dan pelayanan unit publikasi. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang otonomi pemerintahan daerah, memang tim provinsi tidak lagi, kewenangan provinsi tidak lagi menangani SD SMP. Namun ini kami minta di Juknis 8, di provinsi tetap ada anggotanya tim pelaksana Dikdas gitu. Agar teman-teman kabupaten kota ada wadahnya untuk koordinator di tingkat provinsi. Karena meskipun mekanismenya hibah, ada keterkaitan antara manajemen di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian masing-masing tim ini memiliki tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab ada cukup banyak. Jadi meskipun penyalurannya dilakukan pusat, bukan berarti provinsi kehilangan peran gitu. Justru peran provinsi lebih banyak di sini, dari mulai mempersiapkan dokumen administrasi, melakukan sosialisasi pembimbingan, kemudian melakukan pengesahan terhadap rencana kegiatan dari dana BOS yang diterima di tiap sekolah. Itu dilakukan oleh tim BOS ini, termasuk kalau ada revisi terhadap rencana kegiatan tersebut. Nah, kemudian melakukan pemantauan penggunaan sampai ke pelaporan, gitu. Mendorong pelaporan penggunaan dana BOS dari masing-masing sekolah. Sama juga untuk teman-teman di tim BOS kabupaten kota, sesuai kewenangannya di jenjang SD dan SMP. Memastikan rencana juga dananya terima 500 juta untuk apa, 1 miliar untuk apa, gitu, selama 10 tahun. Nah, di tim BOS sekolah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang pihak yang paling bertanggung jawab gitu ya. Dana BOS ini akan digunakan untuk apa?
dana bos yang sekian ratus juta, sekian miliar diterima, ini untuk apa? Ini ditanggung jawabi oleh tim bos sekolah. Jadi mohon pengelolaan dana bos ini bukan oleh satu atau dua orang saja, bukan hanya kepala sekolah saja yang tahu, bukan hanya bendahara saja yang tahu gitu. Pengalaman kami di tahun lalu ada beberapa kasus di Sulawesi Selatan. Ini sempat ada polisi tipikornya datang, ada beberapa case di kabupaten di sana. Jadi karena ini ada gugatan dari warga sekolah karena menganggap pengelolaan dana bos hanya yang tahu kepala sekolah dan bendahara saja. Gitu. Karenanya kita minta di sekolah ini yang mengelola adalah tim bos. Tim bos terdiri dari siapa? Penanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian ada anggotanya bendahara, ada guru di sana terlibat gitu. Nah, guru juga jadi tahu ini sekolah ada dana bos sekian digunakan untuk pembelajaran untuk apa saja dan selanjutnya. Kemudian ada orang tua dari unsur komite, ada orang tua dari luar komite agar informasinya berimbang. Nah, tim inilah yang tugas utamanya merencanakan, membelanjakan dan melaporkan. Sebenarnya dapat dana bos ini sekolah enak gitu ya. Rencana sendiri, belanja sendiri, lapor sendiri gitu. Nah, teman-teman di Dinas Kabupaten Kota Provinsi memantau itu. Memantau agar tujuannya seperti yang kita harapkan. Bagaimana pengelolaan dana bos? Ya, ini kami minta ini dapat dilaksanakan di sekolah. Sekolah sebelum menyusun rencana itu mengadakan rapat, sepakat bersama, memutuskan bersama, sekolah, guru, komite, gitu ya. Kemudian ini dibuktikan dengan adanya notula rapat, kemudian ditandatangani bersama. Ini membuktikan bahwa dana bos tidak dikelola oleh hanya satu atau dua orang saja gitu, tapi disepakati bersama oleh warga di sekolah. Nah, ini memang kita minta betul bahwa dana bos ini dikhususkan untuk kepentingan layanan pendidikan di sekolah. Difokuskan untuk itu sesuai tujuan program bos yang kedua tadi di awal kami sampaikan. Bagian selanjutnya terkait mekanisme penyaluran, Bapak Ibu sekalian. Penyaluran ini kami dasarkan terhadap data jumlah siswa yang ada di sekolah. Untuk data tersebut, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa yang diacu adalah data yang masuk dalam sistem Dapodik kami. Di Dapodik yang kami hitung sebagai pengali dari unit cost adalah siswa yang memiliki NISN valid. Ini kami tegaskan. Ini sudah mulai diberlakukan untuk teman-teman SD dan SMP. Gitu ya. Jadi kalau ada 10 anak namanya beda-beda, tapi NISN-nya 1, ini tetap kita hitung 1. Jadi mohon segera diproses untuk data-data siswa yang belum NISN-nya belum valid. Gitu. Nah, ini termasuk juga untuk besok di tahun ajaran baru, kami minta sekolah segera memproses ini data siswa-siswa barunya yang SD kelas 1 gitu, agar segera dapat diproses NISN-nya. Dasar alokasi tiap sekolah, besaran dana, ini kami gunakan sesuai dengan ketentuan cut-off yang tertera dalam Juknis. Untuk tahun 2020 ini hanya 1 kali cut-off saja, yaitu besok di tanggal 31 Agustus 2020. Dana bos yang diterima oleh sekolah di tahap 1 dan tahap 2, saat ini sudah mulai penyaluran tahap 2, ini datanya sudah kami pegang berdasarkan data tahun lalu. 31 Oktober 2019. Dananya tahun ini tidak lagi triwulanan, jadi mohon mulai dibiasakan, istilahnya bukan triwulan, bukan juga 4 bulanan, tapi menjadi tahap. Dananya 3 tahap. Tahap 1 sebesar 30% sesuai PMK, paling cepat Januari. Tahap 2 sesuai PMK paling cepat bulan April, 40% alokasi, sisanya 30% di tahap 3. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan, nanti bagaimana Pak terkait pertanggungjawaban dananya yang selama ini sebelumnya triwulanan gitu ya. Nah, prinsip dasarnya adalah uang yang dipertanggungjawabkan adalah uang yang diterima.
Nah, yang mengatur uang waktu diterima adalah Menteri Keuangan. Jadi tahap 1 ini dapat dipahami bahwa periodenya adalah antara Januari sampai dengan Maret. Kemudian untuk tahap 2 berarti April sampai dengan Agustus. Tahap 3 September sampai Desember. Gitu. Jadi prinsip dasarnya itu. Yang ditanggungjawabkan adalah uang yang diterima. Sementara yang punya uang ini ngaturnya demikian, menjadi 3 tahap. Jadi inilah nanti waktu pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan oleh sekolah. Nah, prinsip selanjutnya, uang bos itu juga tidak harus habis di satu tahap. Uang bos itu berlaku sesuai tahun anggaran 2020, dari mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Artinya kalau uangnya tidak diterima di tahap 1, tidak harus habis semuanya di tahap 1. Bisa digunakan di tahap-tahap selanjutnya. Nah, pemahaman ini kemarin masih seringkali belum tepat, gitu, jadi mohon diluruskan lagi. Tidak harus habis di satu tahap. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jadi penting adalah tanggal 31 Agustus besok, Bapak Ibu sekalian, bahwa akan dilakukan cut-off. Datanya akan kami gunakan untuk penyaluran dana BOS di tahap 3 tahun ini, kemudian tahap 1 dan tahap 2 tahun depan. Jadi mudahnya kalau data suatu sekolah tidak masuk di tanggal ini, sekolah itu akan tidak dapat dana BOS selama 3 tahap. Jadi poin pentingnya mohon diingatkan sekolah untuk segera memproses input data dan melakukan sinkron sebelum 31 Agustus 2020 ini. Jadi mohon disikapi ya strateginya, karena tahun ajaran baru kan mulai di Juli gitu. Jadi jangan juga mepet-mepet waktu sinkronnya di 31 Agustus, karena 200.000 lebih sekolah bisa jadi bersamaan di sana gitu. Nanti akan ada kendala. Ini terkait dengan aturan cut-off yang berbeda di tahun 2020 ini. Bapak Ibu, jadi secara ringkas, bisnis proses penyaluran kita demikian. Ada peran pihak sekolah, peran pihak dinas provinsi kabupaten kota, khususnya di validasi data, peran kami, Kementerian Keuangan, dan bank. Ini semuanya sering terkait, jadi kalau ada satu proses yang nggak jalan, pengaruh ke proses berikutnya. Kemudian untuk informasi di tahap 1 kemarin, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sekolah yang mengalami proses retur. Artinya dananya sudah disalur dari Kementerian Keuangan, tapi dananya nggak sampai di sekolah. Ada yang terjadi karena data rekeningnya tidak valid. Datanya, rekening yang diinputkan ternyata tidak aktif atau dorman, kemudian datanya salah, kemudian kode banknya tidak lengkap. Jadi KPPN pada saat ingin menyalurkan dana bingung gitu, nggak bisa disalurkan, akhirnya dananya retur. Nah, terkait dengan retur ini, mengikuti alur penyelesaian retur, nanti dari KPPN akan menginfokan ke Dinas Pendidikan, untuk jenjang SD SMP ke kabupaten kota, untuk Dikpen ke provinsi, bahwa ada daftar sekolah-sekolah yang mengalami retur di wilayah Bapak Ibu. Simultan Bapak Ibu menginfokan ke sekolah, sekolah melakukan proses update ke laman BOS Salur, atau yang dikenal dengan BOS Kemdikbud, itu istilahnya BOS Salur saat ini. Kemudian nanti proses selanjutnya ke Omspan, ke Kementerian Keuangan, dan selanjutnya. Nah, perlu dipahami untuk proses retur ini waktunya tidak sebentar. Jadi ini kami sering mewanti-wanti agar proses input rekening kemarin itu harus cermat sekolah. Gitu. Kemudian ada juga peran dinas melakukan validasi. Nanti kami sampaikan ada berapa case retur, jumlahnya ada di bagian belakang paparan. Jadi poinnya adalah ini, Bapak Ibu sekalian, jika mengalami proses retur, gitu ya, tahapannya pasti ada informasi, kemudian Bapak Ibu diminta melakukan proses selanjutnya.
Lengkapnya flowchart penyelesaian reaktor ada di sini, apa yang dilakukan oleh dinas, apa yang dilakukan oleh sekolah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan selanjutnya. Nanti bisa saya share bahan paparan ini ke Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian selanjutnya kita akan sampaikan terkait penggunaan dana. Begitu dananya sudah disalur sampai di sekolah, dananya digunakan. Nah, digunakan untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Ini di tahun 2020 ini, di awal tahun kemarin, Bapak Ibu sudah mendengar gitu ya, bahwa Kementerian kami, Pak Menteri menyampaikan kebijakan baru yang dinamakan kebijakan Merdeka Belajar. Ada 4 episode di Merdeka Belajar yang disampaikan. Episode pertama, Merdeka Belajar di sekolah. Episode kedua, Merdeka Belajar kampus. Episode ketiga, Merdeka di BOS, gitu ya, fleksibilitas. Kemudian yang keempat terkait organisasi penggerak. Jadi yang relevan dengan program BOS ini adalah kami rasa di kebijakan episode 1 dan 3. Artinya sekolah menerima dana BOS ini diminta dapat mendukung program dari episode 1 dan 3 ini. Gitu. Di episode 1 ada terkait dengan UN yang dihapuskan, diganti dengan survei AKM, kemudian ada soal ujian sekolah, kemudian terkait RPP, PPDB yang sebentar lagi akan dilaksanakan, serta fleksibilitas BOS. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan Merdeka Belajar? Intinya adalah kebijakan ini adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tujuannya untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan ke sekolah dan Pemda. Ini kembalikan. Jadi selama ini banyak diatur gitu ya, ini sekarang diberikan fleksibilitas. Jadi itulah poin dari kebijakan Merdeka Belajar. Otoritas pengelolaan ini wujudnya diberikan fleksibilitas kepada sekolah, Pemda. Silakan sekolah, Pemda melakukan evaluasi terhadap program-program di sekolah. Ya. Fleksibilitas diberikan ke sekolah, hanya kami pusat menentukan prinsip-prinsipnya. Gitu. Ini prinsip-prinsipnya ikut ke kami. Ini agar tujuannya, agar tujuan nasional pendidikan dapat tercapai. Tujuan utamanya dari Merdeka Belajar ini adalah Bapak Ibu sekalian agar kita dapat melakukan percepatan ini. Percepatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. SDM kita diharapkan dapat menjadi manusia unggul, berdaya saing, berkarakter mulia, ini tujuan kita ya. Kemudian memiliki penerapan tingkat tinggi. Gitu. Nah, selama ini, Bapak Ibu sekalian, peraturan terkait pendidikan yang sudah diatur bersifat kaku gitu ya, artinya wajib gitu. Misalnya terkait UN, sekolah wajib UN dengan soal yang sama. Bapak Ibu ada di wilayah yang berbeda, kondisi pembelajarannya berbeda dan selanjutnya. Kemudian terkait RPP kita atur. Kemudian penggunaan dana BOS yang tahun lalu kita atur maksimal 20% untuk buku, gitu ya, dan selanjutnya. Ini ternyata nggak efektif. Gitu. Udah kita atur kaku, kita atur mengikat, ternyata hasilnya tidak efektif. Terbuktinya dari mana? Pada saat siswa kita mengikuti tes di level komparasi internasional, PISA dan lain sebagainya, ada beberapa tes. Ini siswa kita adanya di peringkat pertama dari paling bawah terus gitu. Kita masih sangat lemah dengan khususnya dalam hal penalaran tingkat tinggi, khususnya di literasi dan numerasi. Nah, jadi tujuannya di Merdeka Belajar ini adalah diberikan fleksibilitas ke sekolah, ke Pemda, tidak lagi diatur kaku mengikat, agar kondisi yang masalah tiap sekolah itu beda, ada tantangan yang beda, ada masalah yang beda, silahkan dicari penyelesaiannya, gitu. Dengan solusi yang berbeda juga, makanya diberikan merdeka di sekolah. Bisa jadi satu solusi tidak bisa disamakan untuk semua sekolah, karenanya silahkan dicari solusi. Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, guru, orang tua, Pemda, gotong royong, musyawarah, cari solusi yang paling efektif, paling efisien, paling cepat. Gitu. Ini kata kuncinya. Untuk
mencari solusi di sekolah masing-masing agar siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Ini maksud dari poin dari manfaat Merdeka Belajar. Gitu. Diberikan fleksibilitas, dikembalikan otoritasnya ke sekolah dan Pemda. Nah, tapi ini nanti ditetapkan implementasinya adalah program BOS untuk mencari solusi atas kondisi yang beragam di tiap sekolah. Kemudian prinsip keduanya tidak lagi bersifat kaku mengikat, artinya tidak ada lagi persentase belanja, dihilangkan. Untuk yang lalu 20% buku sudah tidak ada lagi sesuai kebutuhan saat ini. Kemudian misalnya lagi dulu ada komputer dibatasi 5, laptop 1, dan selanjutnya saat ini tidak lagi ada pembatasan itu. Diberikan selama sekolah punya uang, dinilai prioritas, dinilai penting untuk meningkatkan pembelajaran, silakan dibelanjakan. Hanya ada satu aturan yang dibatasi di tahun 2020 ini di Juknis 8, yaitu terkait untuk pembayaran guru honor non-ASN. Ketentuannya adalah maksimal 50% dari dana BOS dapat digunakan untuk ini. Jadi kalau misalnya sekolah dapat 1 tahun 1 miliar gitu ya, 500 juta boleh maksimal untuk bayar honor non-ASN. Maksimal. Ini kita batasi kenapa? Dengan tujuan awal adalah agar dana BOS siswa nggak habis untuk honor saja gitu. Takutnya nanti malah untuk keperluan yang lain malah habis, nggak cukup, nggak terbiayai gitu. Habis untuk di honor, makanya ketentuannya kita batasi di maksimal 50% khusus untuk honor non-ASN. Prioritasnya untuk guru dulu, kalau masih ada sisa dana dapat dialokasikan untuk tenaga pendidikan lainnya. Nah, menyikapi perkembangan kondisi saat ini gitu, kondisi saat ini di mana ada wabah darurat COVID-19, Bapak Ibu sekalian, Kementerian awalnya mengeluarkan surat edaran bahwa dana BOS dapat digunakan untuk keperluan penanganan darurat COVID ini. Namun dalam perjalanannya kita lihat surat edarannya masih banyak kepala sekolah yang ragu-ragu, gitu ya. Masih nggak pede gitu. Nah, akhirnya dikeluarkanlah revisi Juknis Permendikbud 19 gitu. Jadi sudah levelnya adalah peraturan menteri. Permendikbud 19 tidak menghapus Permen 8 tapi melengkapi. Ada poin-poin khusus untuk penanganan relaksasi pada masa darurat COVID. Salah satu yang direlaksasi adalah untuk honor ini saat ini tidak lagi dibatasi 50%. Jadi memang sesuai kebutuhan di lapangan gitu. Tapi ini hanya berlaku pada saat kondisi darurat COVID ini gitu. Yang menyatakan siapa daruratnya kan Presiden. Nanti kalau memang daruratnya sudah dinyatakan selesai, aturannya kembali ke normal, ke aturan di Permendikbud 8 gitu. Jadi berlaku relaksasi ini adalah pada saat masa darurat COVID ini. Juknis revisi sendiri mulai diterbitkan di April, jadi artinya aturan relaksasi contohnya di pembayaran honor ini mulai berlaku pada bulan April. Nah, kembali ke tadi Merdeka Belajar, jadi pengelolaan program BOS saat ini implementasinya dalam bentuk pengelolaan MBS. Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki, berapa uang yang dimiliki, informasi yang dimiliki, kemudian pengetahuan dari pengelola, silakan melakukan inovasi, silakan berkreativitas, mencari solusi yang paling efektif, paling efisien, paling cepat untuk menangani proses kendala di masing-masing sekolah. Prinsip yang ditekankan hanya ada 4, yaitu efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparan. Jadi fleksibilitas yang diberikan di sini artinya bukan fleksibilitas yang tanpa batas gitu ya, tapi fleksibilitas yang mengacu terhadap prinsip-prinsip 4 ini. Apa yang dimaksud Bapak Ibu sekalian? Efektivitas di sini artinya adalah
diupayakan semua belanja yang direncanakan itu dapat memberikan hasil pengaruh daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, peningkatan kualitas belajar. Gitu. Jadi dari semua keperluan yang banyak itu dinilai apakah belanja ini dapat memberikan hasil pengaruh gitu, memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas belajar di sekolah. Kemudian prinsip efisien itu artinya adalah nilai belanja yang dikeluarkan itu harus dengan nominal yang sekecil mungkin menghasilkan pengaruh yang optimal. Gitu. Itu artinya efisien. Jadi saat ini sudah tidak lagi Bapak Ibu sekolah bertanya, tidak lagi Bapak Ibu dinas bertanya, Pak boleh nggak belanja ini, Pak boleh nggak belanja ini. Pada saat bertanya, boleh tidak belanja, silahkan ditimbang. Apakah rencana belanja itu efektif, apakah rencana belanja itu efisien, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Gitu. Silahkan ditimbang sendiri. Kepala sekolah penanggung jawab yang paling bertanggung jawab di sini. Jadi ini adalah poin, maksudnya diberikan kemerdekaan dalam pengelolaan BOS. Nah, tentunya nanti setiap belanja itu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan dan pengelolaan programnya transparan secara terbuka. Untuk semua jenjang ada 12 kategori di penggunaan. Yang pertama PPDB, sebentar lagi Bapak Ibu akan melaksanakan. Semua kebutuhan PPDB dapat dibelanjakan di sini dari mulai misalnya butuh flyer, informasi, spanduk, sampai ke pelaksanaan, gitu ya, koordinasi pelaksanaan dan selanjutnya. Yang jadi poin penting adalah Permendikbud terkait dengan juknis PPDB ini menyatakan bahwa untuk sekolah yang menerima dana BOS tidak boleh melakukan pungutan gitu, dalam PPDB ini. Karena semua biayanya sudah di-cover di kategori nomor 1 penggunaan dana BOS ini. Jadi mohon hati-hati, tahun lalu evaluasinya masih ada beberapa sekolah yang terkena kasus, kepolisian, kejaksaan, karena melanggar ketentuan di juknis PPDB. Jadi silakan disikapi ya di sekolah, misalnya ada pertanyaan lalu terus gimana Pak kalau untuk belanja beli baju anak gitu ya, itu kan harus dibiayai orang tua gitu. Ini berarti kita pungut. Ini Bapak Ibu yang mungkin perlu dipahami terkait dengan pungutan. Istilah pungutan adalah jumlahnya ditentukan, besarnya, waktunya ditentukan, dan ada efeknya gitu. Ada dampaknya kalau tidak dilaksanakan. Sebenarnya untuk keperluan seragam siswa ini adalah keperluan pribadi siswa. Keperluan pribadi siswa artinya memang ya kewajiban sekolah siswa dan orang tua membiayai itu, bukan kewajibannya sekolah. Mungkin kalau sekolah bantu mengkoordinir misalnya berbentuk seragam dan sebagainya ya bisa tapi jangan mengistilahkan itu dengan pungutan. Gitu. Karena itu adalah poin yang dilarang di juknis PPDB. Selanjutnya di poin nomor 2, pengembangan perpustakaan, silakan sekolah belanja untuk kebutuhan belanja buku wajib siswa, wajib guru, buku referensi, kemudian peralatan lain untuk penunjang perpustakaan, butuh lemari, butuh AC gitu ya misalnya ya. Untuk teman-teman Dikdikdas ada SPM terkait perpus ini silahkan dibelanjakan di sini. Di kategori 3, pembelajaran ekstrakurikuler, baik yang intra, ini semua bisa di-cover untuk pengayaan, remedial, dan lain sebagainya termasuk ekskul. Silahkan dibelanjakan. Di juknis kami berikan beberapa contoh. Artinya bukan hanya itu yang boleh dibelanjakan, gitu ya. Jadi contoh itu artinya adalah yang sepadan dengan itu diperkenankan. Kalau kita cuma kasih judul nanti Bapak Ibu bingung apa yang masuk dalam kategori pengembangan perpustakaan, apa yang masuk dalam kategori pembelajaran. Tapi artinya contoh-contoh di juknis itu bukan hanya itu yang boleh, tapi boleh yang sifatnya relevan dengan itu. Ini mungkin perlu dipahami.
Di poin nomor 4, kategorinya asesmen, evaluasi dari mulai ulangan harian, mingguan, bulanan, sampai ujian akhir. Ini dibiayai oleh dana BOS. Butuh semua komponen pembelajaran, silakan di kategori ini. Di poin nomor 5, administrasi kegiatan sekolah dari mulai kegiatan apa yang dibutuhkan untuk administrasi kantor maupun pembelajaran bisa dibeli. Dari mulai spidol, ATK, sampai ke peralatan kebersihan sekolah, pel, segala macam ini bisa dibelanjakan di sini, di kegiatan sekolah ini. Contoh-contoh relevan lengkap ada di Juknis. Di poin nomor 6, pengembangan profesi guru untuk bintek, diklat, workshop, baik yang di sekolah maupun di luar. Ini bisa digunakan di poin nomor 6 ini. Kemudian nomor 7, langganan daya jasa yang sifatnya rutin, bulanan, bayar listrik, telepon, air, internet, gitu ya. Kemudian iuran kebersihan bulanan, ini dapat digunakan di nomor 7. Poin nomor 8, pembiayaan satgas sekolah. Ini sekolah punya gedung, punya alat-alat, silakan dipelihara, dirawat, pembiayaannya di poin nomor 8. Catatan pentingnya adalah dana BOS tidak boleh untuk yang membiayai yang sifatnya rehabilitasi sedang dan berat. Ini dilarang. Kenapa? Karena untuk program itu ada di DAK fisik. Jadi ini dipisahkan sesuai perpresnya. BOS ini DAK non fisik boleh untuk mengcover yang sifatnya rehab ringan, perawatan dan rehab ringan. Catatan rehab ringan sendiri artinya kerusakan di bawah 30% dari masa suatu bangunan. Tapi kalau sudah masuk ke sedang dan berat, silakan diajukan untuk masuk ke dalam program DAK fisik. Kemudian di poin nomor 9, alat multimedia pembelajaran, sekolah bisa beli laptop, komputer, LCD, dan lainnya yang sejenis, tidak lagi dibatasi jumlahnya, speknya juga tidak lagi diatur, silakan dibeli sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, prinsipnya dari semua ini dicari mana yang paling prioritas, mana yang paling penting untuk dibelanjakan. Poin nomor 10 dan 11 khusus untuk teman-teman di SMK terkait bursa kerja, uji kompetensi. Yang lain kami rasa tidak perlu di poin ini. Kemudian di poin nomor 12 untuk yang tadi saya sampaikan di poin Juknis 8 dibatasi 50%. Bayar guru non ASN. Prioritas honornya untuk guru dulu. Kalau masih ada kebutuhan lain dan dananya masih ada, boleh untuk tenaga kependidikan. Jadi normanya begitu Bapak Ibu ya. Nah, di Permendikbud 19 terkait dengan relaksasi penggunaan dana di masa COVID, ini ada 3 kelompok besar di sini. Yang pertama terkait administrasi sekolah, dapat digunakan untuk pembelian keperluan, misalnya cairan, pembersih tangan, pembasmi kuman, dan lain sebagainya gitu. Ini dapat dibelikan di poin ini. Tapi ini jangan dipahami juga, Pak, boleh nggak ini saat ini anak-anak nggak sekolah gitu. Dapat karena anak-anak nggak sekolah gitu. Jangan dipahami gini, Pak, boleh nggak ini nanti dalam bentuk uang dikasih ke siswa gitu. Enggak, ini tetap harus ikut Juknis gitu. Jadi ini dibelanjakan kalau memang ada gurunya harus masuk gitu ya. Nah, ini didukung untuk belanja keperluan ini sekolah. Ya, bukan berarti artinya belanja ini dirubah menjadi bantuan uang diberikan ke siswa atau guru. Kemudian untuk pembiayaan langganan daya jasa, karena saat ini anak-anak tidak di sekolah, perlu belajar online gitu ya. Ini boleh, dana BOS saat ini boleh untuk langganan Zoom misalnya, langganan Webex, langganan aplikasi online gitu. Kemudian dapat juga untuk membiayai beli pulsa untuk gurunya, untuk ngajar, atau kalau memang dimungkinkan untuk anak, untuk peserta didik, sesuai di Juknis. Prinsip selama uangnya ada, dirasa penting, prioritas, dapat dipertanggungjawabkan. Tadi prinsipnya efektif, efisien, akuntabel, transparan.
Kemudian ada relaksasi di komponen honor. Saat ini relaksasinya di mana tidak lagi mempersyaratkan NUPTK, tapi tetap data PTK yang akan diberikan honor ini tercatat di Dapodik per 31 Desember, jadi bukan guru baru yang baru diangkat di tahun ini, kemudian belum dapat tunjangan profesi, dan memenuhi hitungan beban mengajar, termasuk saat ini kalau mengajarnya lewat media online, itu tetap dihitung. Ini poin-poin relaksasi di penggunaan dana BOS selama darurat COVID-19. Selanjutnya terkait pelaporan, Bapak Ibu sekalian, tahun ini kebijakan pelaporannya dipermudah. Prinsip utamanya laporan-laporan detail yang melekat sesuai pengelolaan keuangan daerah, misalnya buku kas umum, kas pembantu, bank, pajak, dan selanjutnya kwitansi, itu disimpan di sekolah untuk bahan keperluan audit di kemudian hari. Kami pusat tidak meminta berkas itu. Jadi tidak usah dikirimkan ke pusat salinan laporan SPJ lengkap sekolah. Sekolah kami wajibkan mengirimkan laporan BOS online. Laporan BOS online itu yang mungkin Bapak Ibu selama ini kenal dengan form K7A, yaitu ringkasan saja dari kategori-kategori yang digunakan, tadi ada 13 pada tiap tahap. Nah, terkait dengan aplikasi Arkas ini, kalau Bapak Ibu mengimplementasikan Arkas, nanti terkait keperluan pelaporan online ini sudah otomatis masuk, gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi Arkasnya. Jadi prinsipnya itu, dan kami minta nanti menjadikan syarat sekolah untuk dapat dana BOS tahap 3, nanti harus lapor yang tahap 1 dan tahap 2 dulu. Jadi syaratnya untuk dapat dana BOS tahap 3 tahun ini ada data sinkronnya masuk di Dapodik 31 Agustus dan ada laporan di 2 tahap ini masuk. Kalau itu nggak dipenuhi, dana BOS tahap 3-nya nggak bisa disalurkan. Jadi itu Bapak Ibu, ini kami resum beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh sekolah dan dinas. Yang pertama terkait di pendataan dan alokasi. Untuk penghitungan jumlah siswa, kami akan menggunakan data pada sesuai cut-off. Cut-off-nya saat ini tahun ini jadi satu tanggal saja, satu kali di 31 Agustus. Berlaku untuk tahap 3 tahun ini, tahap 1 tahap depan, tahap 2 tahun depan. Mohon maaf kalau sekolah yang tidak masuk datanya sesuai data cut-off tidak dapat disalurkan dana BOS-nya. Kemudian dinas mohon dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian Dapodik dari sekolah ini. Di bagian penyaluran dana tahun ini langsung dari Kemq ke sekolah, mohon sekolah ini harusnya tidak merubah-merubah data rekening ya, harusnya gitu. Jadi yang begitu kemarin ada perintah input rekening, harusnya sekolah ini cermat nih. Sekolah cermat, masa dia data rekeningnya sendiri nggak salah gitu ya, atas nama, nomor rekening gitu. Tapi kenyataannya demikian, ada di satu kabupaten atau satu provinsi, beberapa sekolah, datanya persis sama. Ini kami jadi curiga, jangan-jangan input rekening ini diorderin juga gitu, ke salah satu orang gitu. Nah, ini mungkin orangnya ngantuk pas input, datanya jadi sama di beberapa sekolah, kan ini aneh. Masing-masing operator input, kepala sekolah cek, dinas validasi. Nah ini tadi yang saya sampaikan terjadi kasus retur di beberapa sekolah. Nah kemudian saat ini posisinya di tahap 2, tadinya rencana tahap 2 kami salurkan sekaligus gitu. Tapi ternyata sekolah kemarin yang di tahap 1-nya tidak ada masalah gitu ya. Jadi ada masalah dalam penyaluran BOS, sekolah melakukan perubahan rekening. Nah, ini untuk diketahui setiap perubahan rekening di aplikasi BOS Salur, data baru itu harus diverval ulang. Gitu. Nah, ini jadi karenanya sekarang yang tahap 2, mohon maaf, nggak bisa sekaligus lagi. Kami bagi menjadi 2 tahap. Karena ada data sekolah yang ternyata merubah data setelah sukses penyaluran di tahap 1. Kemudian di penggunaan dana, Bapak Ibu,
kami ingatkan lagi bahwa BOS ini masih bersifat bantuan, bisa jadi dana BOS, belum bisa mencukupi semua kebutuhan sekolah, jadi kalau memaksa dana BOS untuk butuh semua sekolah, ya bisa jadi ada yang tidak terbiayai di sana. Masih diharapkan peserta Pemda masyarakat untuk membantu memenuhi seluruh kebutuhan itu. Nah, kemudian BOS jadi instrumen utama dalam implementasi Merdeka Belajar, di mana sekolah diberikan fleksibilitas, silahkan dibebaskan secara penggunaan, tapi mengacu ke prinsip-prinsip tadi. Efisien, efektif, transparan, akuntabel. Silahkan dicari solusi yang paling cepat, paling efektif, paling efisien, di permasalahan yang beragam di tiap-tiap sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Nah, di bagian pelaporan, sekolah wajib melaporkan ringkas penggunaan di laman BOS Salur, atau Bapak Ibu tahu dengan BOS Kemdikbud, login dengan user Dapodik sekolah masing-masing. Nah, pelaporan detail disimpan di sekolah. Mohon kalau memang ada kebijakan dari Dinas Kabupaten Kota atau Provinsi minta salinan, silahkan Bapak Ibu sesuai kewenangannya melakukan pengawasan, tapi tidak perlu dikirim ke pusat. Nah, untuk dana BOS tahap 3, kami minta syarat tahap 1, tahap 2-nya wajib dilapor. Mohon maaf, ini sudah kami tegaskan berkali-kali, tidak dana tahap 3-nya nggak kami salur kalau tidak ada laporan masuk tahap 1, tahap 2. Mohon bantuan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota mengawal proses pelaporan ini. Insight terakhir kami sampaikan progres penyaluran dana BOS sampai dengan saat ini. Saat ini posisinya masuk di tahap 2. Tahap 1 lalu, Bapak Ibu, dari sejumlah sasaran 216 ribuan sekolah, kami menyalurkan dalam 4 gelombang. Kenapa bergelombang gitu ya? Karena ternyata instruksi kami untuk sekolah input rekening ini ada sekolah yang cepat, ada sekolah yang lambat respon, ada yang lambat sekali gitu. Nah, karena posisinya beda-beda, proses bank untuk melakukan verval itu juga beda-beda. Ada yang datanya masuk di proses cepat, ada yang datanya lama ya lambat, ada yang lambat sekali. Makanya sampai 4 gelombang ini kami menyalurkan dananya. Karena kondisi di rekening tadi. Nah, harapannya data ini semua kan sudah fix, sudah sukses salur, dapat kami jadikan dasar di salur di tahap 2 ini. Nah, di tahap 1, ini kemarin mayoritas ada untuk jenjang SD SMP, banyak di gelombang 1, jenjang Dikmen secara umum masih di gelombang 1 banyak, tapi masih ada sekolah-sekolah yang bahkan di gelombang 4 nih. Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, ini posisinya 6.700 ada di gelombang 1, mayoritas gelombang 1, ada di gelombang 2, gelombang 3 cukup banyak, ini semua jenjang. Ada 46 sekolah yang di gelombang 4. Nah, gelombang 4 ini masih dalam proses penyaluran saat ini. Jadi ini kasihan juga sekolah-sekolahnya belum terima dana tahap 1 ini. Karena tadi saya sampaikan sekolahnya lambat merespon pada saat diminta untuk instruksi melakukan update ke laman BOS Salur, update rekening. Saat ini masih dalam proses. Diharapkan sebelum Lebaran, target tanggal 20 sudah bisa salur ke sekolah. Karena kemarin ini kami tunggu finalnya juga sampai akhir April untuk yang sisa-sisa di tahap 4 ini, di gelombang 4 ini. Nah, untuk tahap 2, Bapak Ibu sekalian, kami infokan sudah disalur. Jadi kurang lebih dari total sasaran 216.000, ini kami sudah menyalurkan ke 111.000. Tahap 2 gelombang 1 sudah ada yang masuk rekening sekolah mulai kemarin sore. Jadi mungkin bisa diinfokan ke sekolah-sekolah di tempat Bapak Ibu untuk bisa mengecek rekeningnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau cek mana yang sudah salur gelombang 2, tahap 2, bisa login dengan user Kabupaten Kota Provinsi ke BOS Kemdikbud, nanti bisa lihat daftar sekolahnya. Sekolah juga bisa cek, akan ada notif di
pakai user sekolah sudah terima dana atau belum. Ini bisa disampaikan ke sekolah-sekolah. Secara proporsi kurang lebih ya 45% sudah terima dana tahap 2 gelombang 1. Gelombang 2-nya kami targetkan bisa sampai di sekolah 20 Mei ini. Gitu. Jadi diharapkan akhir Mei semuanya sudah terima dana tahap 2 maupun yang tahap 1 gelombang 4 yang belum disalur kemarin. Beda case-nya untuk yang masih terkena posisi retur. Yang tadi saya sampaikan, retur ini waktunya tidak sebentar. Bisa butuh waktu lama, jadi mungkin mohon bersabar untuk yang terkena kasus retur, masih terus diproses. Ini ada beberapa kasus retur di tahap 1, ada 758 sekolah retur, 53 masih proses. Tahap 2, 1.400 retur, 91 sekolah masih proses. Tahap 3 juga terjadi retur lagi di 400 sekolah. Jadi ini jadi penting ya, hal yang harusnya mudah tapi jadi ternyata menyulitkan juga karena ketidakcermatan tadi. Jadi ada beberapa masalah ini mohon dapat diperbaiki terkait data, terkait ketepatan jumlah siswa, ini dapat diperbaiki sebelum cut off di 31 Agustus besok, diperbaiki semuanya. Itu dari saya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik. Kami kembalikan ke Mas Adib.